Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha semuanya. Baiklah, hari ini untuk pelajaran SKI kita akan membahas soal saja ya. Kita akan evaluasi soal di pelajaran 6 tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW dan pelajaran 7 tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini anak soleh buka di buku SKI-nya masing-masing itu di halaman 79. Nah, kita bahas soal pilihan gandanya ya untuk sebagai bahan belajar nanti di penilaian tengah semester yang akan datang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nomor 1 soalnya adalah Nabi Muhammad SAW oleh orang Arab dijuluki Al-Amin karena beliau. Jadi Al-Amin itu apa anak soleh yang sudah kita pelajari? Al-Amin adalah artinya sifatnya jujur dan dapat dipercaya. Jadi nomor 1 itu jelas jawabannya D ya. Nah, nomor 2, Nabi Muhammad SAW bersifat as-siddiq. Artinya, as-siddiq ini salah satu 4 sifat terpuji yang utama bagi Rasulullah. Nah, ada 4 tuh. Yang pertama siddiq yang artinya berkata benar, amanah yang artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatona yang artinya cerdas dan bijaksana. Jelas nomor 2 itu jawabannya adalah B, berkata benar. Oke, lanjut nomor 3. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya ke negeri Syam untuk, udah pernah ada nih di pelajaran di bab 6, yaitu Nabi Muhammad ikut pamannya untuk berdagang ke negeri Syam ya. Jadi jawaban nomor 3 itu B, berdagang. Nomor 4, Khadijah senang kepada Nabi Muhammad karena A, kejujurannya, B, kekayaannya, C, keturunannya, dan D, ketampanannya. Nah, jawabannya adalah A, kejujurannya. Oke, lanjut nomor 5. Rasulullah SAW ke Syam ketika berusia 25 tahun memimpin kafilah dagang milik. Jawabannya adalah C, Khadijah binti Khuwailid, yang nantinya Khadijah ini akan menjadi istri pertama dari Nabi Muhammad SAW. Nomor 6, Rasulullah SAW dipercaya menjadi hakim dalam memutuskan perselisihan dalam perkara. Jawabannya B, peletakan Hajar Aswad. Nomor 7, kaum Quraisy mempercayakan untuk mengatasi perselisihan ketika peletakan Hajar Aswad karena Nabi Muhammad SAW A, usianya paling muda, B, cerdas dan bijaksana, C, cucu Abdul Muthalib, D, bertanggung jawab dalam bekerja. Nah, jawabannya adalah karena Nabi Muhammad itu orangnya terkenal di penduduk Mekah itu orangnya cerdas dan bijaksana. 8. Salah satu sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yaitu fatona, yang artinya tadi udah Bunda jelaskan. Jadi fatona ini salah satu 4 sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah, yang artinya cerdas dan bijaksana. Jadi jawaban nomor 8 itu adalah C, cerdas. Nomor 9, pada usia 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan, tadi udah dijelasin, jawabannya adalah C, Khadijah binti Khuwailid. Nomor 10, dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW mempunyai anak yaitu terdiri atas 2 laki-laki dan 4 perempuan, yaitu kalau 2 laki-laki itu Qasim dan Abdullah, kalau perempuannya itu Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Zainab. Oke, assalamualaikum. Kita lanjut kembali di evaluasi pelajaran 7 tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, nomor 1, salah satu tanda dan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW seorang Rasul adalah, jawabannya ialah C, turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat itu terjadi di Gua Hira. Malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama kali, yaitu
Quran Surat Al-Alaq 1-5. Nah, nomor 2, fungsi mukjizat bagi Nabi dan Rasul adalah jawabannya A, sebagai bukti kerasulan. 3, mukjizat itu terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Jawabannya A, berulang kali. Yang jelas, semua mukjizat yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul itu semuanya atas izin Allah. Nah, kita masukkan nomor 4. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW disebut juga Asyifa, artinya jawabannya D, pengobatan. 5. Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya B, akan terpelihara sepanjang masa. Nah, bagian 2, nomor 1, sesuatu yang luar biasa pada diri Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh orang lain disebut. Yang jelas jawabannya adalah mukjizat. Nomor 2, mukjizat itu hanya bisa terjadi pada diri seseorang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi atau Rasul. 3, salah satu tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW sejak kecil tidak pernah menyembah kepada berhala. Jadi Nabi Muhammad dari kecil itu sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Dan itu termasuk salah satu bukti kerasulan dari Nabi Muhammad. Nomor 4, wahyu pertama yang merupakan tanda pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ialah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi atau Rasul. Nomor 5, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yang terjadi di Gua Hira adalah turunnya wahyu yang berupa Al-Quran, Quran Surat Al-Alaq 1-5. Nomor 6, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan memelihara keaslian Al-Quran terdapat pada surat Al-Hijr ayat 9. 7. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah menjadikan makanan sedikit dapat mencukupi ribuan orang pada waktu penggalian Siring ketika akan perang atas usulan dari salah satu sahabat yaitu Salman Al-Farisi. Jadi ketika mereka untuk merencanakan ketika kaum kafir akan memerangi Rasulullah dan kaumnya di Madinah, itu untuk menghalangi kaum kafir menyerang, itu mereka membangun parit atau siring. Parit. Nomor 8, Al-Quran akan ada sepanjang masa karena akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9, nama lain dari Al-Quran sebagai mukjizat adalah az-zikr, artinya ibadah atau pengingat. 10, mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Oke, sampai di sini evaluasi pembelajaran SKI-nya. Nanti jangan lupa jawaban-jawaban yang sudah Bunda berikan di latihan tersebut disalin di buku masing-masing sebagai bahan belajar untuk persiapan penilaian tengah semester yang akan datang. Oke anak-anak, before we close our listen to the let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.